Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ibadah umroh di Masjidil Haram Mekah Arab Saudi mulai hari ini dibuka kembali. Pemerintah Arab Saudi sebelumnya meniadakan umroh karena pandemi COVID-19 sejak Maret lalu. Umroh dibuka kembali secara bertahap mulai hari ini 4 Oktober. Untuk tahap pertama, jamaah umroh hanya boleh yang tinggal di Arab Saudi. Jumlahnya pun terbatas, hanya 30% atau maksimal 6.000 jamaah per hari. Untuk bisa umroh, jamaah harus mendaftar di aplikasi Itmarna untuk kemudian ditentukan kapan pelaksanaannya. Tahap kedua mulai 18 Oktober, jumlah jamaah akan ditambah hingga 75% atau 15.000 jamaah per hari. Tahap ketiga mulai 1 November. Umroh diperbolehkan hingga kapasitas penuh di Masjidil Haram 20.000 jamaah per hari. Di tahap ketiga, jamaah sudah boleh dari luar Arab Saudi kecuali India, Brazil, dan Argentina. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan warga negara Indonesia yang tinggal di Mekah Arab Saudi dengan Sopawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sopawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rizky. Pak Sopawi, bagaimana jalannya ibadah umroh di hari pertama setelah dibuka kembali? Alhamdulillahirrahmanirrahim, tadi pagi dan kemarin sore saya berkunjung ke Masjidil Haram dan melihat sendiri tadi pagi, dan pelaksanaan ibadah umroh di hari pertama ini sudah ada walaupun belum begitu banyak karena ini adalah hari pertama. Seperti itu. Baik, kira-kira ada berapa orang atau berapa persen yang mengikuti ibadah umroh dari kapasitas yang telah ditetapkan oleh otoritas di Arab Saudi untuk tahap pertama ini, Pak Sopawi? Tahap pertama ini yang mengikuti pelaksanaan umroh, khusus ini adalah umroh, itu kapasitas Masjidil Haram itu hanya diperbolehkan sekitar 30% atau sekitar 6.000 orang per hari. Pak Wi, untuk saat ini apakah juga ada warga Indonesia yang mengikuti umroh di sana? Tentu saja ada, karena yang diperbolehkan melaksanakan ibadah umroh yang tahap pertama ini yaitu warga negara Arab Saudi di seluruh Arab Saudi yang mendaftar melalui Iktamarna, kemudian para ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi tentu saja ada. Oke, lalu boleh dijelaskan Pak Sopawi, syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mengikuti ibadah umroh di Masjidil Haram Mekah Arab Saudi? Pelaksanaan ibadah umroh di tahap pertama ini, pemerintah kerajaan Arab Saudi mengatur pelaksanaan umroh ini dengan meluncurkan aplikasi namanya Iktamarna. Karena Iktamarna itulah nanti yang akan untuk mengatur jadwal sekaligus pelaksanaan umroh. Dan tata caranya yaitu mendownload aplikasi melalui Play Store. Kemudian setelah itu kita nanti mendaftar menggunakan iqomah atau KTP, semacam KTP lah. Kemudian nanti di samping itu kita juga akan dimintain menginstal aplikasi lain yaitu Tawakalna. Tawakalna itu adalah salah satu aplikasi yang menunjukkan diri kita itu tidak ada gejala-gejala terjangkit virus corona. Seperti itu. Pak Sopawi, lalu kapan nanti akan dilaksanakan tahap 2 dan 3, lalu mekanismenya seperti apa? Untuk tahap pertama saat ini, tanggal 4 Oktober ini, dimulai hari ini hanya untuk pelaksanaan ibadah umroh di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah yang diatur menggunakan aplikasi Iktamarna. Karena Iktamarna itu nanti kita bisa memilih kapan saja kita akan mengambil umroh, waktunya, kemudian melalui pintu mana saja, karena Masjidil Haram ada pintu
Malik Fahad dan pintu Abdul Aziz gitu. Pintu-pintu masuknya cukup banyak, bisa melalui Misfalah, melalui Adiyat, melalui Azizah. Dan nanti kita bisa memilih serta waktunya kita bisa memilih itu tanggal 4 Oktober yang hanya khusus untuk pelaksanaan ibadah umroh. Kemudian nanti tanggal 18 Oktober tahap kedua nanti akan ada pelaksanaan umroh yaitu kapasitasnya sekitar 75%. Nanti sekaligus insya Allah nanti tanggal 18 Oktober itu nanti akan ada pelaksanaan sholat di Masjidil Haram, kemudian juga di Madinah juga ada ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tahap ketiga yang insya Allah 1 November itu baru bisa dari luar Arab Saudi, walaupun nanti juga dibatasi sekitar 40 sampai 60 ribu orang yang dari seluruh negara kecuali Argentina, India, dan yang satunya lupa saya yang satunya. Yang jelas itu. Dan tahap berikutnya adalah menunggu nanti setelah virus corona dinyatakan sudah tidak ada lagi, baru 100% Masjidil Haram itu akan dibuka untuk pelaksanaan ibadah umroh dan pelaksanaan sholat 5 waktu. Baik, Pak Supawi, untuk tahap ketiga berarti untuk negara pengecualian India, Brasil, dan Argentina, berarti Indonesia sudah boleh untuk melaksanakan umroh berarti ya? Boleh, ya betul sekali. Yang saya lupa tadi Brasil. Ya, maaf. Baik. Pak Supawi, lalu ini masih berlangsung di tengah pembatasan, terus pelaksanaan protokol di sana seperti apa, Pak Supawi? Pelaksanaan umroh tahun ini tentu saja harus menggunakan protokol ketat COVID-19. Yang pertama, kita kalau melaksanakan umroh, 15 menit sebelum waktu kita memasuki Masjidil Haram, kita harus bersiap di depan pintu Masjidil Haram sana. Kemudian kita nanti satu rombongan, 20 orang akan dipandu oleh satu pemandu atau mutawid untuk pelaksanaan ibadah umroh. Tentu saja semuanya itu akan menggunakan jaga jarak, kemudian menggunakan masker, tidak berkontak fisik dengan jamaah yang lain, dan kemudian ketika kita melaksanakan tawaf juga kita nanti diatur. Sekarang ini hanya untuk 2 stop, artinya 1 stop itu 50 orang, kemudian 2 stop, ini 50 orang berarti sekali umroh, sekali tawaf itu hanya 100 orang, dan untuk selanjutnya nanti akan ditambah berapa stop kemudian. Dan 1 kali stop itu, 1 kali tawaf juga dibatasi sekitar 15 menit. Kemudian jamaah ketika melaksanakan tawaf dan sa'i di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah itu hanya dibatasi waktu sekitar 3 jam. Sekitar 3 jam seperti itu. Baik, Pak Supawi, lalu apakah ada petugas-petugas khusus yang melakukan penjagaan dan melakukan ataupun menindak begitu jika ada jemaah-jemaah yang lupa ataupun belum menerapkan protokol kesehatan? Tentu saja, jadi tadi pagi saya langsung melihat cek lokasi, di sana cukup banyak sekali petugas-petugas, terutama dari askari atau dari tentara, kemudian dari kepolisian juga banyak sekali ditugaskan di sana. Dan setiap pintu itu hanya 1 pintu masuknya, dan memang sebelum masuk juga dicek tasrehnya atau suratnya, itu dicek. Kemudian tentu saja ketika memasuki Masjidil Haram, semua protokol COVID-19 harus sesuai dengan prosedur. Baik, terima kasih Pak Supawi atas kesempatannya. Sehat selalu, Pak.